Tolong saya di demo gitu. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan untuk memperbaiki nasib-nasib kalian. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan agar tanah-tanah rakyat itu bisa dikembalikan. Tai kucing itu bagi-bagi sertifikat. Yang ada evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik maju. 7. Tolak kenaikan pajak, miskin, dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan 9. Bangun industri nasional dan jalankan grand reform sejati. Dan ke-10. Adili Jokowi dan TNI-nya dan makzulkan Gibran. Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong-kali-kong, dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah aslimu? Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan saya yang di demo. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah, tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas, supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat. Sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang menjaga gelar perkara khusus yang akan dilakukan. Kita minta Pak Jokowi hadir. Mau sakit kulit kek, mau kudis kek, datang. Kita sudah tidak mau lagi hal ini berlarut-larut, betul? Jangan Anda biarkan UGM yang begini megah, universitas tertua, Anda injak-injak, marahnya, baca-baca. Tadi saya nangis itu dengar lagu UGM itu. Tidak ada guna kalau bisa dicoreng oleh seorang Jokowi yang ternyata memang cuma pembohong. Bagaimana kita nggak bisa dia pembohong? Bagaimana MK? Bagaimana dia bilang ada IKN investor ratusan orang? Ada nggak itu? Bagaimana 11.000 triliun yang katanya ada di kantong kanan? Semua bohong. Bagaimana katanya anaknya tidak mau masuk politik? Dan cuma maunya jualan martabak dan jualan pisang. Rupanya apa? Anaknya sekarang jadi wakil presiden. Tunggu Gibran. Habis ini giliran kamu. Karena saya sudah buka di Wikipedia. Pernah saya buka di Wikipedia bahwa Gibran itu tituler BSC. Coba. Ya, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat menarik sekali. Ya, kita melihat bahwa ini masih seputaran isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang masih terus bergulir di media sosial saat ini dan bahkan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia, menjadi salah satu perbincangan yang cukup kencang dan juga bahkan tidak sedikit terjadi kericuhan di berbagai daerah atau di beberapa tempat. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa isu dugaan ijazah palsu ini sudah sangat lama sekali, ya, isunya ini sudah diisukan dan bahkan ya para pemerintah pun
dari sisi keamanan hukum, dan mereka tidak bisa menyelesaikan secara hukum, dan bahkan di pengadilan pun Pak Jokowi tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan ya terkait masalah isu ijazah ini. Dan berkali-kali diadakan sidang ijazah atau mediasi, ya bahkan berkali-kali kita melihat bahwa hakim melakukan persidangan sidang ijazah ya, tapi beliau yang bersangkutan tidak bisa hadir dan memang tidak mau hadir, teman-teman. Nah, belakangan ini banyak sekali ya komentar atau asumsi masyarakat Indonesia. Kita melihat salah satu yang dimana di cuplikan ini yang berkomentar bahwa aparat Anda dibayar rakyat ya, jangan jadi ayam sayur dan jangan takut sama bekas presiden itu. Tangkap Jokowi, seret paksa dan adili di pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya palsu. Nah teman-teman, kalau kita lihat bahwa akan ya tercatat di dalam sejarah satu-satunya negara di dunia ini dipimpin oleh orang yang pemimpin ya palsu atau pemimpin penipu yang latar belakang pendidikan dan silsilah keluarganya tidak jelas juga. Nah, pada saat ini kita lihat bahwa susah ya menteri-menteri Jokowi yang masih ya, kalau Anies kemarin jadi presiden itu baru ganti menteri. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa waktunya sudah adili dia. Pidato minta adili itu semangat negeriku ya, seret ya perusak ya negara rapatkan barisan. Nah, kita lihat bahwa Joko Widodo sama Gibran anaknya sungguh sangat terlalu ya, sudah membohongi seluruh rakyat yang ada di dunia ini. Mana Prabowo? Ya sayang Pak, waktu itu jangan gabung ke kabinet tahun 2019 agar Anda ya greget di ijazah palsu. Kalau kita melihat bahwa apakah Pak Prabowo ya pura-pura tidak tahu atau memang sengaja tidak mau mencampurin urusan ya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Tapi kalau kita lihat secara sudut pandang ya teman-teman, bahwa ya sudah jelas dalam hal ini Pak Prabowo tidak mau berkomentar, karena terlepas bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu itu ya Pak Prabowo sama sekali tidak berani untuk ikut campur. Ya, kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo pasti ingat apa yang menjadi jasa-jasa Pak Jokowi terhadap dia. Bahkan ya dikatakan Pak Prabowo jadi presiden sekalipun ya di periode pertama ini ya kemungkinan besar ya tidak jauh-jauh dari bantuan dari Pak Jokowi. Ya, kalau Pak Prabowo tidak berpapasan dengan anaknya Pak Jokowi, si Gibran Reka Buming Raka, kemungkinan besar Pak Prabowo tidak akan mencicipi ya duduk di kursi RI 1 saat ini. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia mau bilang sekarang meminta Pak Prabowo untuk menghentikan ijazah ini? Ya, itu Pak Prabowo tidak akan termenau. Ya, mau berlanjut kasus ijazah ini, mau berhenti, mau bagaimana? Ya, Pak Prabowo pasti tidak mau terjun. Pak Prabowo sekarang lagi fokus untuk mengurus ya persoalan-persoalan di MBG ya, karena MBG yang menjadi banyak sorotan masyarakat Indonesia terhadap dirinya ya, banyak sekali ya asumsi-asumsi atau pernyataan-pernyataan kritikan pedas terhadap Pak Prabowo ya soal MBG ini. Bahkan bisa-bisa saja Pak Prabowo tidak bisa tidur ya memikirkan ya kritikan-kritikan ini dari masyarakat Indonesia. Dan bahkan tidak sedikit ya Pak Prabowo kita lihat bahwa marah-marah ya saat berpidato ya, sepertinya tak mau ya diberikan saran, tak mau diberikan kritikan ya, bukannya meminta masyarakat untuk berdiskusi bersama, meminta saran dan meminta bagaimana maunya rakyat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi ya malah mempercayakan ya orang-orang yang memang tidak ada basicnya dalam bidang hal itu. Kita kasih contoh ya, seperti ketua MBG ini. Kalau kita lihat bahwa ketua MBG itu ya sebenarnya kita lihat itu bukan basicnya untuk mengurus ya makanan-makanan bergizi. Serahkan kepada dokter atau serahkan kepada mantan yang sudah benar-benar ahli dalam bidang
pergizian anak-anak atau dalam kesehatan anak-anak, dalam tata kelola ya. Jadi biar bisa tepat. Nah, jadi karena pemimpin EBG-nya juga tidak jelas ya latar belakangnya, basicnya seperti apa, sehingga ya MBG itu tersampaikan kepada anak-anak kita atau siswa-siswa di sekolah, maka bukannya menambah gizi, bukannya bertambah kesehatan, malah apa yang terjadi teman-teman, kebanyakan yang masuk rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit akibat keracunan, barangkali banyak ya virus-virus di makanan-makanan tersebut, barangkali sudah kena sudah basi atau segala macam. Dan karena pengelola MBG juga tidak mau rugi ya, terpaksa mereka ya selalu memberikan makanan-makanan yang sudah terlalu lama ya, daripada dibuang sayang, mendingan tetap disajikan saja. Tapi ya itu jadi resikonya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pemimpin ya curang tidak akan pernah berhasil. Kebijakan ya yang bijak untuk rakyat dan jauh dari keberkahan ya. Nah, Jokowi dihukum kapan? Nggak ada berani nangkap aparat, ditutup dengan uang ya, makanya diam saja para aparat ini. Rakyat bosan dengan banyaknya kebohongan, banyaknya bicara tapi nol buktinya. Karya ya, bukti-bukti kepada NKRI Indonesia. Kalau kita lihat bahwa ya ijazah nggak penting ya, karena nggak punya. Yang penting skill pertama ya pembohong, kedua tipu ya, dan ketiga korupsi, dan korupsi kedua dunia tidak hebat ya orang-orang seperti itu. Indonesia darurat ya, peradaban hukum, pengadilan rakyat harus bertindak. Kalau kita lihat bahwa parah urusan ijazah bertele-tele, tidak jelas ya, pangkal ujungnya, ada bilang, ada tunjukkan, jika ada nggak ada, terus terang ya, semua masyarakat sudah muak ya. Jangankan manusia yang tidak tahu malu itu bisa dipenjara ya, buktinya anak buahnya sudah jelas divonis bersalah saja tidak bisa ditangkap ya. Ini disinggung tentang Sylvester Matutina, salah satu adalah pendukung Pak Jokowi ya, pendukung penuh Pak Jokowi, dan sampai saat ini bahkan sudah ditetapkan vonis 1 tahun 5 bulan, tetap masih bisa berkeliaran. Nah teman-teman, dari situ kita lihat bahwa hukum dia sudah sangat kacau balau ya, sehingga tidak bisa ya ditegaskan kepada orang-orang seluruh yang melawan hukum. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya terkait ya cuplikan video ini, silakan tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.